Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami sendiri tim Langkah mundur langkah kentut. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa melanjutkan explore seperti biasa ya. Namun malam hari ini Mas Ganang belum bisa untuk ikut explore kembali dikarenakan Mas Ganang masih merasa lemas. Betul. Ya, semoga Mas Ganang segera diberi kesembuhan, cepat pulih sehingga Mas Ganang bisa ikut kembali eksplor seperti biasanya. Amin. Dan di malam hari ini kami masih ingin tetap menjalankan misi seperti biasa, yaitu mencari informasi mengenai darah dari asu panting yang dilakukan sebuah penelitian di Kerajaan Banteng Malang. Dari informasi yang sudah kita dapatkan semalam, ternyata hewan-hewan yang dilakukan penelitian yang bangkit dari kematiannya itu sekarang sudah bisa dikendalikan dan dikontrol oleh pihak dari Kerajaan Banteng Malang. Betul. Karena laporan itu dilaporkan secara langsung oleh Pak Lurah di Desa Watu Kumpul ini ya. Mungkin pada malam hari ini kita harus mencari tahu bagaimana cara mereka mengendalikan hewan-hewan yang bangkit dari kematiannya setelah dilakukan penelitian itu. Karena di sini hewan yang begitu buasnya ternyata bisa dikendalikan oleh pihak yang melakukan penelitian. Ya. Apakah pada saat sebuah penelitian hewan itu sudah ditanamkan sesuatu, apakah dengan cara lain hewan-hewan itu bisa dikendalikannya? Intinya ada sesuatu yang tidak kami ketahui dan harus kita cari tahu. Ya, dan untuk kabar dari Tuan Tabib Onidin untuk saat ini mungkin masih dalam kondisi yang buruk ya. Semoga kita semua dan para sahabat yang lain bisa segera menemukan obat untuk menyembuhkan Tabib Onidin sendiri. Karena ada sesuatu hal yang aneh yang terjadi di dalam tubuh Tabib Onidin dan para tabib-tabib yang sedang menelitinya pun sedang kebingungan. Ada sebuah virus di dalam tubuh Tabib Onidin yang menemukan jalannya sendiri di tubuh dan berkembang biak di dalam tubuh. Ya. Dan kemungkinan karena perkembangbiakan itu termasuknya cukup signifikan, jika semakin banyak, semakin lama, itu tentunya akan memenuhi tubuh dari Tabib Onidin sendiri dan nantinya hal paling buruknya itu adalah kematian dari Tabib Onidin. Ya, semoga itu tidak terjadi karena yang namanya mati itu memang sudah ditakdirkan. Kita hanya bisa mengusahakan yang terbaik. Semoga kita bisa menemukan obat untuk Tabib Onidin. Betul. Dan ya ada kata-kata dari Tuan Tabib Onidin di saat kesadarannya bangkit pada saat itu. Ya. Penelitian yang dilakukan sangat membahayakan. Saya minta maaf. Itu kata-kata yang diucapkan oleh Tabib Onidin. Berarti kan hewan-hewan itu diteliti oleh pihak Kerajaan Banteng Malang. Nah, penelitian ini sangat membahayakan. Entah membahayakan dalam hal yang seperti apa, kita pun sebenarnya tidak tahu karena yang tahu hanyalah Tabib Onidin saja. Maka dari itu, buat sedulur semuanya, minta doanya agar Tuan Tabib Onidin segera diberi kesembuhan. Amin. Baik, mungkin cukup. Apa ada tambahan? Cukup. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tim kasih langkah mundur langkah kencok. Seperti biasa, dulur, jalan masing-masing itu jangan mendoakan kita yang selalu berjalan-jalan di hutan dan jangan lupa dengan sholat terlebih dahulu jam 18 untuk sampai tarik keluarga, satu semua dan makanan. Dan jangan iklan tanpa jenengan menonton itu ya nggak ada yang nonton, jadinya iklannya nggak masuk yo. Nanti sambil petir lagi rumahnya. Nontonnya satu keluarga 5 orang pakai HP 5 ya. Iya, jadi support terus. Support. Jago ini rumah tangga gara-gara apa malah sebutan gue. Selamat malam manusia. Selamat malam anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Apakah ada sesuatu hal yang ingin disampaikan karena tiba-tiba datang menghadang kami? Ada.
Ada manusia. Saya sudah membicarakan dan mengutarakan apa yang kalian inginkan dari Asupanting. Kalian mengatakan bahwasanya kalian ingin meminta sedikit darah dari Asupanting. Oh ya, benar sekali. Tetapi saya rasa kau harusnya tahu apa jawaban dari Asupanting. Ya, saya paham. Asupanting menolak mentah-mentah permintaan kalian karena kekhawatiran mereka yang sangat tinggi dan karena dalam 10 tahun ini yang mereka cari adalah darah. Itu yang menyebabkan Asupanting tidak mau sama sekali untuk memberikan, walaupun itu hanya setetes darah untuk kalian. Saya harap kalian memahami akan hal itu. Ya, saya yang malah meminta maaf kepada kalian semuanya. Kami yang tidak menyadari bahwasannya Asupanting selama ini melakukan hal itu bertujuan untuk mengembalikan darah yang telah hilang. Malah di sisi lain saya menginginkan darah itu. Kami mohon maaf pada Asupanting. Ya, Asupanting sudah mengerti apa yang menjadi kekhawatiran kalian. Dia memahami apa yang menjadi situasi kalian saat ini. Memang benar, darah dari Asupanting bisa menyembuhkan luka dan bisa menyembuhkan penyakit berbagai jenis. Tetapi ya seperti itu jawaban dari Asupanting. Namun sebenarnya saya datang ke sini bukan hanya untuk memberitahu akan hal itu. Saya rasa saya terlalu egois ketika hanya memberikan kabar bahwasanya Asupanting tidak mau memberikan setetes darahnya untuk kalian. Sebenarnya ada cara lain yang bisa kalian lakukan untuk menyembuhkan sahabat kalian. Alhamdulillah. Bagaimana caranya, Mbak Ana? Seperti ini manusia. Hal ini sebenarnya sangat penting di kehidupan mereka semua Asupanting. Ini sudah diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang mereka semua. Saya mendapatkan ini juga karena atas dasar kepercayaan dari tetua mereka semua. Saya dipercaya untuk memegang hal yang sangat, saya bilang bersejarah, hal yang sangat berharga bagi Asupanting. Namun dibandingkan dengan darah, saya rasa darah jauh lebih berharga ketimbang ini. Awalnya seperti ini manusia. Kenapa saya dipercaya oleh tetua dari Asupanting untuk memegang hal ini? Silakan. Ketika 10 tahun yang lalu terjadi pembantaian keluarga saya, ayah saya, paman saya, dan juga saya yang tidak luput dari pembantaian itu. Setelah pembantaian itu terjadi, kami bertiga dibawa oleh rombongan Asupanting. Kami semua digiring, diseret ke tempat Asupanting itu bersemayam. Sesampainya di sana, saya melihat ternyata gerombolan Asupanting begitu banyak di sana. Kami ditunjukkan kepada tua mereka untuk membuktikan bahwasanya
mereka berhasil untuk membalaskan dendam atas kematian dari kerabat mereka sendiri. Yang pertama dibawa adalah ayah saya. Dibawa ke hadapan tetua dari Asupanting. Lalu, setelah itu saya tidak bertemu dengan ayahku lagi. Kemudian paman saya dibawa ke hadapan dari tetua Asupanting. Hal sama pun terjadi. Saya tidak bisa melihat paman saya kembali sampai detik ini. Lalu berikutnya adalah saya. Namun lain halnya dengan saya. Saya tidak diperlakukan sama dengan ayah saya dan juga paman saya. Justru ketika saya dibawa di hadapan tetua Asupanting, hal yang tidak terduga terjadi.